Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 8, dengan anggota saya, Yani Aryani, dan ketiga teman saya yaitu Francisca Wangge, Sisilia Rihi, dan Jube Gusdimu. Yang pertama, sejarah pembentukan Lembaga Pemberantasan Korupsi, dan yang kedua, kelembagaan dan penanganan pemberantasan korupsi saat ini. Baik, kita akan melihat sejarah perkembangan Lembaga Pemberantasan Korupsi, yaitu pada dua masa, yaitu pada masa Orde Lama dan masa Orde Baru. Masa Orde Lama, atau yang disebut juga Operasi Budi. Munculnya Perpu tentang pengusutan dan penuntutan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Perpu itu lalu dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960. Yang kedua, pada masa Orde Baru. Dalam masa ini terdapat 4 tim, yaitu yang pertama, Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK. TPK dengan Kepres nomor 228 tahun 1967, tanggal 2 Desember 1967, dan dasar hukumnya masih tetap, yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960. Yang kedua, Komisi 4. Membentuk Komisi 4 untuk memberikan pertimbangan mengenai langkah yang lebih efektif untuk memberantas korupsi. Yang ketiga, Komisi Anti Korupsi atau KAK. KAK berdiri pada tahun 1970. Anggota KAK terdiri dari aktivis mahasiswa komponen 66. Dan yang keempat, Operasi Penertiban atau OPSTIB, yaitu gabungan dari unsur polisi, kejaksaan, militer, dan dari menteri untuk melaporkan kepada presiden tentang penertiban di departemen. Masa reformasi yang pertama, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tim ini berada di bawah Jaksa Agung Marzuki Darusman. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk sebagai lembaga sementara sampai terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Yang kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Hasil penyelidikan dan penyidikan KPK berhasil menjebloskan ketua dan anggota KPU serta beberapa pegawai Sekjen KPU ke penjara. Yang ketiga, Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada 2 tugas utamanya, yaitu yang pertama, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku terhadap kasus dan atau indikasi tindak pidana korupsi. Yang kedua, mencari dan menangkap pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana serta menelusuri asetnya dalam rangka pengembalian keuangan secara optimal. Yang keempat, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengadilan khusus yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dan merubah tersebut telah membawa implikasi hukum pada ketentuan undang-undang lain. Kelembagaan dan penanganan pemberantasan korupsi saat ini. Lembaga Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Yang pertama, lembaga kepolisian. Polisi merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kaitannya dengan kasus korupsi, polisi memiliki hak dalam penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan penyidikan. Yang kedua, lembaga kejaksaan. Pada pasal 28 KUHP secara khusus memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk menyidik perkara tindak pidana khusus untuk sementara dimaksudkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia serta sarana prasarana dalam kepolisian
agar pada waktunya dirinya sudah memadai sebagai penyidik. Yang ketiga, lembaga KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Di Indonesia, korupsi sudah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa atau extraordinary crime. Cara penanganan korupsi harus dengan cara yang luar biasa. Untuk itulah dibentuk KPK yang mempunyai wewenang luar biasa, sehingga kalangan hukum menyebutnya sebagai suatu lembaga super atau super body. KPK diberikan kewenangan yang luar biasa seperti yang diatur dalam pasal 6 butir B, C, D, dan E Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa lembaga ini dapat bertindak mulai dari 1. Mensupervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi. 2. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 3. Melakukan tindakan pencegahan korupsi. 4. Memonitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Lembaga penuntutan tindak pidana korupsi. Kejaksaan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 2 Angka 1 disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini yang disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Penuntutan adalah suatu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang. Dalam hal ini dengan cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa oleh hakim di pengadilan. Lembaga penuntutan tindak pidana korupsi. KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang bebas dari kekuasaan. Pimpinan korupsi terdiri dari 5 orang yang merangkap sebagai anggota, semuanya adalah pejabat negara. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat, sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pidana korupsi tetap melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga penuntutan tindak pidana korupsi. Pengadilan tindak pidana korupsi. Pasal 53 dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan tindak pidana korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekian dan terima kasih.